Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pengajian yang akan diawali dengan kitab Al-Mustasfa karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-istilahatu fihi salasat. Al-awwal al-istilahul masyhurul al-ammi wa huwa anna al-af'alu tanqasimu ila ma yuwafiqu aradul fa'il wa ila ma yukhalifuhu wa ma la yuwafiqu wa la yukhalif. Fal muwafiqu yusamma hasanan wal mukhalifu yusamma qabihan was salisu yusamma abasan. Wa ala hadzal istilahi idza kana al-fi'lu muwafiqan li shakhsin mukhalifan li akhar fa huwa hasanun fi haqqi man wafaqa qabihun fi haqqi man khalafa. Berkenaan dengan makna baik dan buruk terdapat 3 istilah. Yang pertama, istilah yang sudah populer dan menjadi pandangan umum, yakni setiap pekerjaan merujuk pada 2 hal, sesuai dengan tujuan pelaku atau bertentangan dengan tujuan pelaku. Yang sesuai akan diberi judul baik, sementara yang bertentangan akan diberi judul buruk. Ada juga bentuk ketiga yang disebut absolut, bernuansa relatif subjektif. Pengertian dari bentuk ketiga ini, apabila tindakan sesuai menurut sebagian orang dan sebagian lagi tidak, maka ia disebut baik bagi orang yang mengiyakan dan buruk bagi orang yang menolak. Hatta inna qatlal malikil kabir yakunu hasanan fi haqqi a'da'i qabihan fi haqqi awliya'i wa haula'i la yatahashawna an taqbihi fi'lillahi ta'ala idza khalafa 'aradahum fa itlaqus bil husni wal qubhi 'alal af'ali 'inda haula'i ka'idlaqihi 'alal aswat. Faman mala tab'uhu ila suratin aw sawti syakhsin qada bihasnih wa man nafara tab'uhu an syakhsin istaqbahah. Dengan demikian, pembunuhan terhadap penguasa bisa dinilai baik dalam perspektif musuh-musuhnya dan dinilai buruk bagi para pendukung yang loyal padanya. Orang seperti ini tak segan menilai buruk perbuatan Allah Subhanahu wa taala ketika memang bertolak belakang dengan kemauan mereka. Secara mutlak mereka menilai baik buruk suatu perbuatan sebagaimana menilai suatu yang bersifat fisik. Jika tendensi perasaannya mengarah pada bentuk atau suara tertentu, maka ia baik, dan jika tidak, maka buruk. Wa rubba syakhsin yanfiru anhu tab'un wa yamilu ilaihi tab'un fa yakunu hasanan fi haqqi hadha qabihan fi haqqi dhak. Hatta yastahsina sumratal launi jama'atun wa yastaqbihaha jama'ah. Fal husnu wal qubhu 'inda haula'i ibaratun 'anil muwafaqati wal munafarati wa huma amrani idhafiyani la kasawati wal baydi la yutasawwaru ay yakuna syai'u aswada fi haqqi Zaidin abyadu fi haqqi Amrin. Terkadang sebagian orang memiliki kecenderungan perasaan pada sesuatu namun tidak bagi yang lain, sehingga predikat baik dan buruk pun relevan pada subjek-subjek tertentu saja. Warna coklat bisa dianggap baik menurut satu kelompok, tapi dinilai buruk menurut kelompok yang lain. Baik dan buruk bagi mereka hanyalah satu istilah yang berhubungan dengan kesesuaian dan ketidaksesuaian. 2 hal ini bersifat idhofi atau imbuhan sifat saja, tidak sebagaimana predikat hitam dan putih. Sebab tidak mungkin sesuatu tampak hitam menurut Zaid namun putih menurut Umar. Al-istilahus tsani at-ta'biru bil husni amma hassanahu asy-syar'u bis sana'i 'ala fa'ili fa yakunu fi'lullahi ta'ala hasanan fi kulli hal khalafal gharad aw wafaqa wa yakunu al-ma'muru bihi syar'an nadban kana aw ijaban hasanan wal mubahu la yakunu hasanan
Kedua, menganggap baik sebagaimana dititahkan syariat melalui bentuk pujian bagi pelakunya. Maka perbuatan Allah akan selalu baik lintas kondisi, tak pandang sesuai atau tidak dengan keinginan pelaku. Semua bentuk perintah, baik wajib maupun sunnah, senantiasa bernilai baik. Adapun hukum mubah belum bisa masuk kategori baik. Al-istilahus salis at-ta'biru bil hasani an kulli ma li fa'ilihi ay yaf'ala fayakunul mubahu hasanan ma'al ma'murati wa fi'lullahi yakunu hasanan bi kulli hal. Ketiga, menganggap baik pada seluruh tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Mubah dalam hal ini bernilai baik dan masuk kategori hal-hal yang diperintahkan. Perbuatan Allah senantiasa bernilai baik dalam setiap kondisi. Wa hadhil ma'ani salasal kulluha awsafun idhafiyatun wa hiya ma'qulah wa la hajra 'ala man yaj'alul lafzal hasani ibaratan an syai'in minha fala musyahhata fil alfaz. Ketika istilah ini secara keseluruhan merupakan sifat-sifat yang dilabelkan, dan sifat-sifat ini bersifat konseptual. Tak ada batasan yang jelas dari siapa membuat kata baik pada objek tertentu. Semua kata-kata ini tidaklah valid. Fa'ala hadza idza lam yarid asy-syar'u la yatamayyazu fi'lun an ghairihi illa bi muwafaqati wal mukhalafah wa yakhtalifu dzalik bil idhafati wa la yakunu sifatan lizzat. Berlandas pada keterangan ini, ketika hukum syariat belum turun, maka tindakan hanya dapat diidentifikasi dengan kesesuaian dan bertentangan. Semuanya relatif lantaran karakter idhafiyahnya dan tidak tergolong sebagai sifat bagi esensi. Intaha. Ya, jadi di sini kita diperkenalkan kepada beberapa kemungkinan ya, baik dan buruk, benar dan salah. Itu Imam Ghazali waktu itu menghadap-hadapkan. Nah, ini sebenarnya memang menarik karena mengikuti atau meliput ya, hal-hal yang rumit sebetulnya dalam kehidupan. Saya ambil contoh di sini, contohnya adalah tentang Mbah Ahmad Mutamakin. Dia ini menurut Ketep Anom, cucunya Sunan Kudus, adalah orang yang berkhianat kepada raja dalam tembang seratnya itu dia diancam dengan hukuman mati. Kenapa? Karena dia ya kata-katanya itu tidak pernah jelas gitu. Jadi dihukum mati secepoleh itu. Nah, di bawah pemerintahan Amangkurat ke-4. Di situ Amangkurat ke-4 memang, atau ya Ketep Anomnya itu melihat segala sesuatu sebagai kritikan gitu. Jadi dengan begitu dihukum mati. Tapi belum dilaksanakan. Kertosorunya sudah direbut dari Amangkurat 4 oleh Pakubuwono II. Pakubuwono II, dia ini melihat lagi, diundang yang namanya Mbah Ahmad Mutamakin itu ke Keraton Solo. Di Solo dia disuruh menjelaskan mengapa dia berpendapat demikian, dan yang penting lagi ya dia dibakar, tapi rupanya entah bajunya tidak terbakar entah apa belum. Jadi akhirnya si raja ini takut pada dia, menganggap hebat. Nah, karena itu dia diambil mantu oleh raja dan kembali ke Hajen di Pati sebagai, katakanlah, anggapannya wali Allah. Nah, yang dituduhkan kepada dia itu adalah pertentangan antara ahlu syariah dan ahlu ahlu thariqah. Ahlu syariah itu ribut menggunakan fikih, menghukumi dia ini telah
beritakan digambar di masjidnya itu ular panjang gitu dan gajah. Nah ini kalau di masa itu para ahli fikihnya itu menganggap bahwa binatang itu tidak boleh digambar seluruhnya itu, cuma sebagai kepala saja, ekornya saja. Ini semua ya, gajah dan ular. Karena itu dia dihukum mati karena melanggar hukum fikih. Di sini kita lihat hukum fikihnya ternyata berkaitan dengan kebutuhan sang fuqaha, ahli fikih tadi. Nah, tapi pada kedua ini bahwa ini punya arti yang tidak demikian, artinya ada sendiri. Karena itu dibebaskan. Itulah kita. Hukum itu harus jadi alatnya kekuasaan dan juga ditafsirkan oleh pemegang kekuasaan yang lain. Silakan teruskan. Selanjutnya bacaan kitab ilmu usul fikih karya Abdul Wahab Khalaf. Kemarin kita membahas sunnah sebagai salah satu sumber hukum Islam, dan sekarang kita akan membahas penisbatan sunnah kepada Al-Quran. Nisbatuha ilal Qur'ani, amma nisbatu sunnati ilal Qur'ani min jihatil ihtijaji biha warruju'i ilaiha istinbatul ahkami asyar'iyyah, fahiya al-martabatu taliyah lahu bihaitsu annal mujtahida la yarji'a ila sunnati lil bahthi an waqi'atin illa idza lam yajid fil Qur'an hukma ma arada ma'rifata hukmi hukma ma arada ma'rifata hukmu li'anna al-Qur'an aslu tashri'i wa masdaruhu al-awwal fa idza nassa ala hukmi ittaba'a ala hukmihi wa idza lam yanqus ala hukmil waqi'ah raja'a ila sunnati fa in wajada fiha hukmahu ittaba'a. Adapun sunnah itu dinisbatkan kepada Al-Quran dari segi hujjah, maka mujtahid harus kembali kepada Al-Quran untuk mengambil kesimpulan hukum syara. Apabila atau selama mujtahid belum kembali kepada sunnah untuk membahas suatu peristiwa, kecuali bila tidak terdapat dalam Al-Quran hukum-hukum yang dibutuhkan itu, karena Al-Quran itulah sumber tasyrik dan menjadi sumber pengambilan yang pertama. Nas hukum Al-Quran itu harus diakui. Apabila tidak terdapat nas hukumnya dalam Al-Quran, maka baru kembali kepada as-sunnah. Wa amma nisbatu sunnati ilal Qur'ani min jihati ma warada fiha minal ahkami fa innaha la ta'du wahidan min thalatha. Menisbatkan sunnah kepada Al-Quran itu dari sudut hukum yang terdapat dalam Al-Quran, maka tidak lepas dari tiga hal. Amma imma antakuna sunnatun muqarriratan wa muakkidatan hukman muqarriratan. Imma antakuna sunnatan muqarriratan wa muakkidatan hukman jaa fil Qur'an fayakunul hukmu lahu masdarani wa alaihi dalilani, dalilun musbitun min ajil Qur'an wa dalilun muayyidun min sunnatir rasul. Wa min hadhil ahkamil amru bi iqamati shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa ghairi dzalik. Pertama, ada kalanya sunnah itu merupakan suatu ketetapan dan menguatkan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Hukum itu mempunyai dua sumber dan dua dalil. Dalil tetap dari Al-Quran dan dalil menguatkan dari sunnah. Dari hukum-hukum inilah adanya perintah menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan lain sebagainya. Wa imma antakuna sunnatan mufassilatan wa mufassiratan ma jaa fil Qur'ani mujmalan aw muqayyidatan ma jaa fihi mutlaqan aw muhassisatan ma jaa fihi 'aman mukhassasatan ma jaa fihi 'aman fa yakunu hadha tafsir
aw at-taqyid aw at-takhsis alladhi waradat bihi sunnatu tathbitan lil muradi min alladhi jaa fil qur'ani li anna Allah subhanahu manaha rasulahu haqqa tabyini li nususil qur'ani biqaulihi azza sya'nah wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nazzala ilaihim ma nuzzila ilaihim. Kedua, ada kalanya pula sunnah itu merupakan engsel pintu dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu sebagai mujmal atau global, atau mengaitkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran itu secara mutlak, atau mengkhususkan hukum yang berbentuk umum. Mengenai tafsiran, mengaitkan mengkhususkan hukum yang berbentuk umum dalam Al-Quran itu. Di sini sunnah itu menjelaskan maksudnya, karena Allah telah memberikan kekuasaan kepada Rasul untuk menjelaskan nas-nas Al-Quran itu. Hal ini berdasarkan firman-Nya yang berbunyi, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Kami menurunkan Al-Quran kepada engkau supaya engkau menerangkan kepada umat manusia apa-apa yang diturunkan kepadanya itu. Wa min hadhi sunnani allati fasalat iqamatas salati wa ita'iz zakati wa hajjal baiti li anna al-Qur'an amara bi iqamatis salah wa ita'iz zakah wa hajjal baiti wa lam yufassil adad raka'atis salah wala muqadirat zakati wala manasikal haji. Sunnah-sunnah ini memperinci bagaimana menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan melaksanakan haji. Karena Al-Quran memerintahkan menegakkan sholat, penunaian zakat, dan pelaksanaan haji, namun tidak disertai rincian jumlah rakaat sholat, ukuran-ukuran zakat, dan tata cara ibadah haji. Wa imma an takuna sunnatan musbitatan wa munsyi'atan hukman sakata anul Qur'an fayakunu hadzal hukmu thabitan bisunnati wa la yadullu alaihi nasun fil Qur'an. Wa min hadza tahrimul jam'i bainal mar'ati wa ammatiha aw khalatiha wa tahrimi kulli dhi'abin minas sub'i wa mihlabi minat tuyuri wa tahrimi labsul hariri wa ghairi dzalik. Ketiga, ada kalanya sunnah itu menetapkan hukum dan membuat hukum, karena ada dalam beberapa hal Al-Quran bersikap sukut. Hukum itu ditetapkan dengan sunnah karena tidak ada nas dalam Al-Quran. Di antara yang diharapkan itu ialah menggabungkan istri dengan bibinya. Diharapkan tiap-tiap binatang buas yang mempunyai taring, burung yang makannya menyambar, dan diharamkan pakai pula memakai pakaian sutra dan lain sebagainya. Qala al-Imam Syafi'i fi risalatihi al-usuliyah lam a'lam min ahli al-ilmi mukhalifan fi anna sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam min thalathati wujuhin ahaduha ma anzalallahu azza wa jalla fihi nasu kitabin fasanna Rasulullah mathala ma nassal kitab wal akharu ma anzalallahu azza wa jalla fihi jumlatun wa bayyana 'anillahi ma'na ma arada wal wujuhu thalith ma sanna Rasulullah mimma laysa fihi nasu kitab. Imam Syafi'i dalam risalahnya yang berkenaan dengan usul mengatakan, aku belum mengetahui ada di antara ahli ilmu yang berbeda pendapat mengenai sunnah Nabi yang mencakup 3 bentuk. Pertama, apa-apa yang diturunkan Allah itu dalam hal ini ialah nas Al-Quran, sunnah Rasul itu adalah seperti nas Al-Quran. Kedua, apa-apa yang diturunkan Allah, di sini Allah sendiri yang menjelaskan arti apa yang dimaksudkannya itu. Dan yang ketiga, yang disunatkan oleh Rasul itu ialah apa-apa yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran. Intaha. Ya, jadi di sini digambarkan pembagian-pembagian yang ya kadang-kadang ruwet kita kembalikannya itu. Saya katakan ruwet itu karena contoh-contoh dalam kehidupan itu justru menunjuk kepada ruwetnya pembagian itu sendiri. Sedangkan di sini diniati oleh pengarangnya supaya tampak gampang. Ya nanti
Anda pelajari sendiri dan tahu sendiri. Ya, silakan. Selanjutnya Irsyadul Mukminin karya Kiai Muhammad Isamuddin Hadzim. Al-adabu wasyama'il, adab dan perangai bagus Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u sautahu wa la yasiha mundu sigharihi kama hiya adatul auladis sighar, bal yaglibu alaihi al-hadu'u was-sukun la siyama bi hadratil maridi wan naimi. Sejak kecil Rasulullah tidak pernah meninggikan suara, apalagi berteriak sebagaimana umumnya anak-anak kecil lainnya. Beliau biasa bersikap tenang dan tak banyak tingkah, termasuk saat beliau berada di sisi orang sakit dan orang tidur. Wa kana idza qaddama min safarihi lailan lam yatraqu ahlahu li alla yaz'aju, bal yantadhiru as-sabaha wa yadkhulu manzilahu ba'da salatil ghadati. Saat beliau pulang malam, beliau tak serta-merta mengetuk pintu lantaran khawatir mengagetkan keluarga. Bahkan beliau rela menunggu hingga pagi, hingga akhirnya masuk tepat usai sholat subuh. Wa kana yahtarimul kabira wa yarhamus shaghira wa yahissu ala dzalik. Nabi mencontohkan sekaligus menganjurkan sikap hormat pada yang tua dan sayang pada yang muda. Rawat Tirmidzi an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laisa minna man lam yarham saghirana wa yumir kabirana, kana yaslu man aslama min arhamihi wa yubirru man huwa asanna minhu min qurabatihi. At-Tirmidzi meriwayatkan dari sahabat Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak sayang pada yang muda dan tidak hormat pada yang tua. Rasulullah berkenan menyambung silaturahim pada sanak saudara dan bersikap baik pada kerabat-kerabatnya yang lebih tua. Hukiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala li ummil Aiman wa kanat hadanathu ba'da wafati ummihi anti ummi ba'da ummi. Diceritakan bahwa Rasulullah berkata pada Ummi Aiman, wanita yang memelihara tatkala ibunya wafat, engkau adalah ibuku setelah ibuku. Waruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam yahtarimu man aslama min a'mamihi istilah Hamzah wal Abbas ihtiramal waladi liwalidihi. Rasulullah diriwayatkan bahwa Rasulullah menghormati paman-pamannya seperti Hamzah dan Abbas sebagaimana layaknya menghormati ayahanda beliau. Wa kana alaihi salatu wassalam asyadda ta'adduban ma'an nas, la siyama ma'ad dhaifi wal jari. Kana yukrimuhuma wa yakhdamuhuma bi nafsi wa yaqdi jami'a hawaijihima wa yadfa'u anhuma kulla adha, bal wa yaj'alu ikramahuma min alamatil iman. Rasulullah memiliki tata krama tinggi terhadap masyarakat, terlebih kepada tamu dan tetangga. Dengan tangan Nabi sendiri mereka dilayani dan dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya, di samping menjauhkannya dari hal-hal yang menyakitkan. Bahkan Nabi mendudukkan sikap memuliakan tamu dan tetangga sebagai bagian dari ciri iman. Rawal Bukhari wa Muslim wa Malik an Abi Syarih al-Ka'bi radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Jaizatuhu yaumun wa lailatun wa dhiyafatuhu salasatu ayyam
fama kana ba'da dzalik fahuwa shadaqatun. Imam Bukhari, Muslim dan Malik meriwayatkan dari Abu Syarih Al-Ka'bi radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat hendaklah memuliakan tetangganya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat hendaklah memuliakan tamunya, memberinya sesuatu normalnya selama sehari semalam dan menjamunya selama 3 hari. Adapun lebih dari batas itu tergolong sedekah. Wa rawal Bukhari wa Muslim wa Ahmad an Aisyah wa ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayurithuhu. Imam Bukhari dan Muslim dan Ahmad meriwayatkan dari Aisyah dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, tidaklah Jibril mewasiatkan padaku berkenaan dengan tetangga kecuali aku telah menduganya bahwa tetangga itu akan menjadi ahli warisku. Intah. Ya, jadi sini kelihatan sifat-sifat Nabi ya, yang oleh penulisnya dicoba untuk digambarkan kepada kita. Ini satu sisi lain dari kehidupan Nabi. Ya, silakan. Tidak ada. Ada yang bertanya? Istri pun menyampaikan salam hormat saking Kiai Muhaimin dari Jogja. Oh iya. Ya, kami silaturahim ke sana. Kota Gede. Dalam Kota Gede. Kota Gede. Pesantren Iya tahu. Nurul Ummahat. Yang enggak kami tanyakan tentang penjelasan Imam Ghazali tentang definisi kebaikan. Tadi dijelaskan ada 3 macam jenis kebaikan. Yang pertama relatif subjektif, yang kedua berdasarkan syariat, dan yang ketiga berdasarkan keniscayaan akal atau berdasarkan akal sehat. Di sini kami kok melihat ada semacam pertentangan antara syariat dan akal sehat. Kalau akal sehat kemudian menurunkan hukum rasional yang diadopsi oleh Barat atau peradaban Eropa, sementara syariat diadopsi oleh peradaban Islam. Padahal di dalam kebaikan syariat itu tersendiri terjadi banyak konflik, terjadi banyak pertentangan yang kemudian mengakibatkan terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat. Seperti di dalam Ushulul Khamsah, ketika ditentukan apakah yang paling utama itu hifdzuddin ataukah hifdzul akal atau hifdzun nafas. Sebagian kalangan memutuskan bahwa membela agama adalah yang nomor 1, sementara sebagian kalangan lebih memilih membela akal atau membela jiwa adalah yang lebih utama. Sehingga ketika jihad atau perang atas nama syariat kemudian membunuh manusia, mengalahkan kemanusiaan, maka ia tercela menurut Islam. Nah, bagaimana menurut Pak Yai pertentangan antara kebaikan menurut akal sehat dengan kebaikan menurut syariat yang beragam ini? Satu hal yang harus diingat, kalau kita melihat gambaran seperti ini, bahwa kata-kata kebaikan menurut akal sehat itu biasanya pengertian kita adalah pengertian Eropa. Jadi bukan pengertian dari mu'allif sendiri. Nah, ini masuk dalam apa yang dikatakan oleh Imam Isfarawi ini, layak baru qaulu mustahidin an khosmihi. Nah, di situ kebaikan memang menjadi kondisi, katakanlah yang dimaksud oleh Imam Ghazali itu dalam agama itu ada dua kebaikan sekaligus. Yang satu bisa melewati akal, yang satu bisa melewati dalil-dalil. Jadi satu itu adalah kebaikan tanpa dalil kan gitu. Nah, ini belum tentu diterima oleh akal sehatnya
orang-orang empirik. Menurut empirik itu apa yang baik bisa kita manfaatkan, itulah yang namanya baik gitu loh. Jadi bawahnya sekarang kita ini kan pendidikan kita seluruhnya dikendalikan oleh empirisme dari John Dewey. Nah kalau bisa cari kerjaan dengan ijazah itu ya itu baik loh. Saya nggak dapat kerjaan gimana? Ya dianggap gak baik, lah inilah susahnya. Jadi terkadang kita paham, kadang kita tidak paham apa yang dimaksudnya itu. Ya, silakan. Pak Yai, saya ingin menjelaskan, saya ingin mendengarkan penjelasan Pak Yai tentang seorang tokoh dari Jawa Timur. Saya menemukan buku yang sangat menarik yang berjudul Menghidupkan Ruh Pemikiran Kiai Ahmad Siddiq. Di dalamnya Gus Dur menuliskan tentang pengantar bahwa Kiai Ahmad Siddiq itu dalam memimpin NU sikapnya itu seperti yang digambarkan oleh John F. Kennedy, mantan Presiden Amerika Serikat, bahwa dalam kepemimpinan seorang nahkoda kapal yang tengah menempuh badai itu bukan berlari menimba air kemudian membuang kembali ke laut seperti para kelasi, tetapi membuang jangkar lalu malah tidur menunggu badai berlalu, baru setelah itu membongkar sauh dan membawa kembali kapalnya berlayar. Yang menarik dari pemikiran Kiai Ahmad Siddiq ini bahwa NU tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Ini muncul waktu Muktamar NU ke 27 di Situbondo. Satu lagi tentang tawaran kepada masyarakat, hubungan dengan masyarakat, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariah dan ukhuwah Watoniyah. Sehingga dalam pemikiran Kiai Ahmad Siddiq ini muncul juga dalam pidato iftitahnya dalam Muktamar NU yang berikutnya di Jogja. NU itu ibarat kereta api, bukan taksi yang bisa dibawa sopirnya kemana-mana, karena rel NU sudah tetap. Bagaimana kesan Gus Dur sendiri secara pribadi terhadap kepemimpinan Kiai Ahmad Siddiq ini yang tadi sudah dijelaskan dalam kata pengantar buku ini? Terima kasih. NU itu mengalami tragedi besar. Pada tahun 43 itu Kiai Mahfud Siddiq meninggal dunia. Padahal baru saja bikin Masyumi. NU ikut di dalamnya. Di mana NU menjadi dominan karena Rais Amnya itu Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Nah, terus meninggal. Dia memulai sesuatu yang namanya Mabadi Khairul Ummah. Ya, kita tahu lah itu di Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian tahun 52 ayah saya memenangkan keketuaan umum NU. Ya, tapi pada April 53, tidak ada setahun, dia sudah mati karena tabrakan di Bandung. Nah, setelah itu diganti oleh Kiai Maskur. Resminya Kiai Maskur menjadi pengurus NU itu bulan apa ya, lupa bulan, tapi tahun 57. Modalnya dia itu ya menetapkan Presiden Indonesia itu Wajul Amri Doruri Bisauka di pemegang pemerintahan sementara sampai kapan? Sampai kiamat. Bisauka dengan kekuasaan yang efektif. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi khalifat, tidak ada lagi waliul amri. Jadi yang ada ini ya presiden ini ya ngisi aja. Nah, kemudian muncullah Kiai Maskur dengan itu. Dalam muktamar tahun 57 dia menang menjadi ketua umum NU. Nah, harus diingat bahwa dia ini adalah
tokoh yang senangnya berpolitik gitu loh, berpolitik. Jadi karena itu ya pengikutnya itu semua ya berpolitik. Sampai sekarang ya berpolitik. Tanpa Pak Hasyim Muzadi ya bos. Saya coba untuk tidak demikian tahun 84. Tapi ya urusan itu pun akhirnya kalah. Ya urusan kembali kepada Sito. Sitonya sekarang jadi Sito politik ya silakan. Ya, itulah sebabnya. Jadi kalau Kiai Ahmad Siddiq ya nggak ada masalah apa-apa. Kiai Mahfud Siddiq, Kiai Abdul Wahid Hasyim itu tidak ada apa-apa. Cuma setelah itu ya jadi masalah sampai sekarang. Ya ada lagi kan? Tadi tentang pemikirannya Pak Yai, pemikiran yang menurut Pak Yai unik. Apa itu? Pemikiran Kiai Ahmad Siddiq yang menurut Pak Yai sangat unik. Yang sangat unik ya itu bahwa dia itu memahami NU betul loh. Bahwa NU itu adalah yang Anda sendiri yang mengatakan itu ukhuwah watoniyah apa Syariah, ukhuwah watoniyah dan ukhuwah Islamiyah. Lah itu yang unik dari Kiai Ahmad Siddiq, bagaimana dia mencoba untuk mendialogkan itu nasionalisme dan Islam, ajaran agama dan ajaran kebangsaan. Nah ini dibicarakan terus cari itunya, sampai sekarang belum dapat. Kita coba sekarang untuk mengulangi dulu ya, belum tentu dapat kan. Mengulangi dulu yaitu bahwa kalau kita mau jadi NU yang betul ya harus mendialogkan antara Islam dan semangat kebangsaan. Itu penting sekali. Saya ambil satu contoh kecil saya. Pada tahun berapa itu saya ada seminar haji yang berbicara Profesor Ruseno dulu, mantan Menteri Pekerjaan Umum, bapaknya Profesor Dr. Herati, Tuti Herati Nurhati. Lalu Pak Ruseno mengkritik habis-habisan orang yang menjual tanah untuk bisa pergi haji. Saya selalu mengkritik habis, saya ngomong yang belakangan ini saya tidak cocok. Kenapa? Karena banyak orang haji jual tanah itu karena dulunya dia beli tanah untuk bisa haji, gitu. Beli tanah disimpan, harganya naik terus, nanti pada waktunya dijual untuk pergi haji. Lu apa itu salah? Nah, Profesor Sumber betul. Jadi kita melihat di sini bahwa banyak orang yang tidak memahami persoalan sebenarnya. Ya kita harus hati-hati. Kiai Ahmad Siddiq itu memahami, itu menangnya dia itu. Dia memahami dan berhasil membawa Indonesia kepada suatu pandangan baru mengenai ukhuwah itu tadi. Itu pun belum tentu diterima oleh yang lain-lain kan. Jadi ya kita harus tahu posisi. Nah, yang lainnya belum tentu benar, kadang-kadang bohong. Ya contohnya PKS itu kemarin siang demo direncanakan 100.000 orang dari Tugu Monas itu terus sampai ke HI, terus kembali lagi untuk ke Kedutaan Amerika Serikat untuk menyatakan, katakanlah protes terhadap serangan Israel atas Gaza. Nah ini dibilangnya 100.000 orang. Saya menempatkan beberapa orang untuk mengamati ya, berapa sih jumlahnya. Laporan yang masuk itu semua sampai sama. Di bawahnya 5.000 orang loh. Ini tidak cocok isinya dengan kenyataannya. Nah, kita harus berhati-hati dalam hal ini. Ya sama dengan masalah sekarang ributnya orang Islam tentang Israel dan Palestina. Ya kalau saya simpel aja tuh.
simpel aja. Mau ya dirunding yang baik kan gitu saja. Nah, kalau tidak usah berunding merdeka, orang Israelnya dianggap salah. Lah Israel sendiri salahnya di mana? Kalau dia nembaki orang salah ya, tapi apa Hamas nggak gitu loh, gitu loh terhadap orang Israel sendiri dengan mereka melemparkan apa itu peluru-peluru dan roket-roket ke pemukiman Yahudi, apa tidak bisa mematikan orang juga? Nah, ada yang nanya kepada saya, lah kenapa kok begitu, kok tidak mau apa menganggap pada nggak mau berunding lah dengan Palestina? Jawab saya, karena Hamas nggak mau mengakui Palestina, nggak mau mengakui Israel, itu apa masalahnya? Karena sana ada sengketa yang lama sekali sampai sekarang, bahwa menurut Israel Yerusalem itu ibu kota mereka, menurut orang Arab bukan. Itu saja masalahnya. Nah, kenapa kita nggak mau mengetahui yang sebenarnya persoalannya itu di situ itu. Jadi bukannya kok apa-apa ya. Nah, yang susah itu kan Hamas itu senangannya berbohong. Seperti sekarang ini, wah di seluruh dunia seolah-olah Israel tok yang salah, dia tidak, padahal kan tidak benar. Dia juga salah. Kalau kita mau objektif ya dari awal lah, yaitu bangsa Palestina dan bangsa Syria, Lebanon, itu bukan orang Arab. Nah, itu sebenarnya orang Venesia. Jadi ada bangsa Yahudi, bangsa Venesia, bangsa Arab, macam-macam. Nah, ini jarang kita mau melihatnya ke belakang sampai demikian. Ada bangsa Turki. Tapi satu hal yang penting, menurut saya membuat surat kepada duta besar Palestina di sini, kepada duta besar, kepada Presiden Israel, kepada berbagai pihak, itu atas nama PKB, DPP PKB, bahwa kita prihatin dengan terjadinya pertempuran di sana. Itu sebaiknya masalahnya diselesaikan dengan perundingan, bukan dengan pertempuran. Itu ya kita begitu aja, yang objektif lah ya. Harus tetap aja kita. Saya bahkan di Los Angeles baru-baru ini di hadapan 1.000 orang Yahudi, saya katakan pemerintah Israel masih punya kerjaan, yaitu memberikan hak yang sama sebagai warga negara kepada orang Palestina. Orang Palestina bukan warga negara kelas 2. Kalau Israel merasa berhak untuk jadi bangsa dan mempunyai negara, apa dikiranya orang Palestina juga tidak? Jadi kita harus objektif betul, jujur betul kepada kedua belah pihak itu. Barulah kita akan dihargai orang. Sementara Israel sendiri itu kan berbagai macam-macam, lebih dari di sini pembagiannya. Ya kalau sini pembagiannya kebanyakan cuma nasionalisme lawan Islam. Di sana lagi macam-macam. Nah, di antara garis kerasnya itu adalah Menteri Pertahanan siapa namanya Menteri Pertahanan sekarang itu, Barak. Ya, lalu mantan Perdana Menteri tapi belum ditunjuk penggantinya, itu adalah si Ehud Olmert. Nah, lalu itu orang-orang moderat seperti Shibli, Perdana Menteri Israel yang baru yang belum disumpah, itu orang begitu moderatnya Presiden Shimon Peres. Tapi ya kalau sudah Israel yang terancam keselamatannya, ya mereka mengatakan mendukung, setuju aja politik mereka. Tapi saya rasa tujuannya ke arah berunding. Ya ini harus kita ketahui. Ya masih ada lagi.
Nggak ada, ya sudah. Sekian adalah kita baca doa agar supaya pengajian kita mendapatkan barokah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu alaihi wasallam.